Halo Aries, apa kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik aja dan bahagia selalu ya. Kali ini kita buat general reading untuk pesan semesta buat kamu di bulan November, tapi ingat gak akan resonate untuk kamu semua. Ambil positifnya aja, buang selebihnya, bijaksana menyikapi. Kalau kamu ingin buat personal reading ataupun konsultasi pribadi, kontaknya ada di keterangan profil ataupun di bawah video ini. Ya, dan untuk melihat readingan lain ya, kamu bisa cek di beranda ataupun di list video channel ini. Sifatnya timeless, jadi bisa kamu tonton kapanpun kamu ketarik untuk nonton atau baru nemuin readingan tersebut. Dan energi kamu untuk sisa akhir tahun ya, untuk karir, keuangan maupun asmara, single, berpasangan juga kamu bisa cek di list video channel ya, sudah rilis ataupun di beranda gitu ya. Barangkali aja itu resonate buat kamu gitu ya, pesan-pesannya memang ditujukan untuk kamu, maka akan resonate. Oke, sekarang kita akan lihat ya di sini seperti apa pesan buat kamu. Tapi ingat, ambil saja yang resonate ya, karena ini nggak akan resonate untuk kamu semua. Oke, di sini kita punya Page of Pentacles. Aku rasa akan ada kabar baik ya di karir atau keuangan kamu. Contoh misalkan kamu yang sebelumnya mungkin pengangguran ataupun kamu nggak dapat kerja, lagi cari kerja, ini aku rasa kamu akan menemukan pekerjaan yang menurut kamu tuh pas buat kamu gitu ya, atau cocok buat kamu gitu. Oke, jadi kayak pekerjaan baru gitu loh ya. Kalau misalkan kamu sudah mencari ke sana ke sini, atau kayak katakanlah kamu lagi naruh lamaran nih, nah ini mungkin kayaknya kamu bakal diterima kerja di tempat tersebut gitu ya. Dan untuk yang keuangannya kurang baik, di sini aku rasa akan ada pemasukan ya di sini ke arah kamu gitu, walaupun nggak banyak tapi ada pemasukan lagi gitu loh, pelan-pelan. Kalau misalkan pekerjaan yang sedang kamu kerjakan itu kamu tekuni terus ya, ini lama-lama akan hasilnya juga akan lebih baik gitu ya. Kemudian di sini tuh kan ada Three of Pentacles ya. Ada perkembangan ya di karir, memang betul di sini ya. Ada perkembangan di karir kamu. Di sini ada beberapa yang mungkin kayak dapat promosi nanti ya. Promosi, entah kamu kenaikan jabatan gitu ataupun dapat promosi lah ya di pekerjaan kamu gitu. Kamu kayak dipromosikan, bisa juga kayak gitu. Ya, dipromosikan, mungkin bisa dinaikkan jabatan, ataupun mungkin yang dulunya kamu pekerja enggak tetap, bisa jadi ini akan menjadi pekerjaan tetap kamu gitu. Kemudian aku juga ngerasa di sini untuk beberapa kayak kamu tuh disarankan untuk collab dengan seseorang ya, kayak berkolaborasi gitu loh, kayak udah saatnya kamu itu membangun kerjasama dengan seseorang untuk membantu kamu dalam memajukan pekerjaan, bisnis atau karir kamu di sini, terutama yang kamu kerja sendiri di sini. Ya, kayak kamu tuh punya usaha atau bisnis sendiri gitu, kayak kerjaan sendiri gitu loh. Cobalah untuk menjalin kerjasama dengan seseorang di sini ya, gitu. Dengan begitu mungkin akan hasilnya tuh kayak akan lebih bagus gitu loh. Oke. Kemudian di sini kita lihat lagi. Six of Pentacles ya. Wow, di sini ada finansial semua ya. Rezeki, keuangan kamu kayaknya membaik nih. Kalau sebelumnya mengalami seperti yang bilang tadi penurunan ya, ini kayaknya akan ada kestabilan atau keseimbangan lagi di keuangan kamu gitu. Untuk beberapa di sini kalau kamu kesulitan keuangan, mungkin akan datang bantuan ya, kayak seseorang tuh akan membantu kamu dari segi finansial gitu. Dan orang ini memang benar-benar baik ya, ataupun tulus gitu, karena memang ada keinginan dia untuk membantu kamu. Jadi terima aja ya bantuan dari seseorang ini gitu, karena ini akan berguna untuk kamu atau kayak ngebantu kamu. Jadi kamu jangan malu-malu gitu ya. Seperti itu aku ngelihatnya sih, ada beberapa yang gitu ya, kayak sebenarnya kamu nggak kesulitan banget sih di keuangan gitu, hanya saja mungkin kayak memang kamu lagi butuh gitu loh ya. Kayak mungkin ada beberapa kebutuhan yang memang
tidak bisa kamu apa ya, kayak pemasukan kamu itu lagi kurang gitu loh ya. Mudah-mudahan paham yang aku sampaikan. Jadi di sini kamu memang kayak memang membutuhkan keuangan, tapi kamu tuh nggak sulit-sulit banget sebenarnya gitu loh ya. Entah ini kamu membutuhkan keuangan ini untuk sesuatu hal yang mungkin kamu pikir mendadak atau kayak gimana. Contoh misalkan ya, kamu punya hutang yang memang harus kamu lunasi di bulan November gitu. Bisa nggak bisa orang tersebut tuh kayak mungkin minta sama kamu gitu harus bayar gitu, karena mungkin orang tersebut tuh juga butuh gitu loh. Kalau misalkan kamu minjemnya di orang ya, di seseorang gitu, di teman ataupun saudara atau siapapun itu gitu. Nah itu memang harus bayar gitu loh. Nah mungkin dari situ kan kamu kayak bingung gitu, keuangan kamu pemasukan lagi nggak stabil ya gitu, tapi orang yang hutang kamu kayaknya dari gaji atau penghasilan kamu tuh mungkin nggak cukup gitu loh untuk bayar hutang kamu. Nah, bisa seperti itu juga ya, dan di sini mungkin ada beberapa yang akan ngebantu kamu gitu. Oke. Karena aku rasa kamu tuh nggak sulit-sulit banget sebenarnya ya. Bisa contohnya tuh bisa seperti itu ya, tapi ini bisa masalah lain bisa juga ya. Contoh misalkan ya, kamu kurang uang dari segi pendidikan juga bisa ya, kayak bayar untuk pendidikan kamu gitu. Ataupun kalau kamu bukan pelajar gitu ya, atau bukan orang yang sekolah gitu ya, lagi belajar, mungkin ini kayak untuk biaya. Mungkin ada beberapa yang anaknya sekolah gitu, waktunya bayar apa gitu, dan kamu tuh kayak nggak lagi pegang duit banyak, katakanlah seperti itu. Duit kamu tuh kayak cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Nah misalkan kayak gitu, nah ini kan kamu kayak lagi bingung, nah gitu loh ya. Mudah-mudahan paham ya. Nah mungkin ini kayak ada seseorang yang bakal ngebantu kamu gitu. Oke. Membantu kesulitan keuangan kamu gitu. Dan tapi aku ngerasa orang ini tuh mungkin dulunya pernah kamu bantu juga ya, kemudian dia ganti ngebantu kamu gitu. Oke, kemudian kita lihat untuk pesan semestanya buat kamu apa. Oke, di sini ada let go. Let go ini melepaskan ya. Melepaskan. Oke. Aku rasa gini. Ada beberapa di sini yang kayaknya sulit untuk memaafkan seseorang ya. Kamu diminta untuk melepaskan maaf untuk diri kamu, untuk seseorang tersebut juga, dan memulai sebuah kehidupan baru gitu ya. Mulai kehidupan baru, maafkan orang yang menyakiti kamu, siapapun itu ya, orang-orang yang pernah gitu ya buat kamu kecewa gitu ya. Di sini kamu harus lepaskan. Dan juga aku juga ngerasa ada beberapa di sini kamu tuh kayak diminta untuk bersedekah ya, atau kayak ngebantu orang gitu. Kalau misalkan kamu nggak bisa dari segi uang ya, mungkin kayak dari segi mungkin kamu bisa memberi bantuan kayak tenaga gitu loh ya. Karena di sini ini juga akan ngebantu kamu dalam dalam melepas sesuatu gitu ya. Melepas sesuatu maksudnya gini, terkadang dengan membantu seseorang itu kan kita lagi sedang berbuat baik ya, dengan ikhlas, dengan tulus gitu ya, tanpa mengharap balasan apapun gitu ya. Itu tuh kayak hati tuh rasanya tuh kayak seneng gitu loh ya. Hati tuh kayak rasanya seneng karena kamu ngebantunya tulus, kemudian orang yang kamu bantu itu juga kayaknya punya rasa terima kasih gitu loh sama kamu. Nah ini tuh kayak kamu tuh melepas sesuatu gitu loh dalam diri kamu. Mungkin kamunya yang dulunya nggak happy, tapi setelah ngebantu orang kamu jadi happy. Nah ini kan kayak kamu melepas energi negatif dalam diri kamu atau emosi negatif dalam diri kamu. Nah seperti itu. Kemudian kita lihat lagi di sini untuk asmara kamu.
wedding dan juga deception. Oke, sorry to say ya, untuk beberapa di sini aku ngerasa yang berpasangan ya, agaknya ada cinta segitiga ya di sini, antara kamu dengan pasangan kamu ada hal-hal yang kayaknya ada disembunyikan gitu ya, gitu. Ada cinta segitiga kayaknya di sini ya, yang akan mengganggu hubungan kamu, atau memang kamu sudah tahu di sini ya bahwa pasangan kamu tuh di belakang kamu ada seseorang yang lain gitu, kayak entah dia udah menikah lagi sama seseorang gitu ya, punya komitmen baru dengan seseorang gitu ya, sesuaikan dengan situasi dan kondisi kamu. Ambil saja yang resonate ya. Kemudian ada juga di sini yang aku ngerasa kayaknya seseorang yang sedang dekat dengan kamu gitu ya, yang lagi sedang dekat dengan kamu ini kayaknya udah lama banget memendam perasaan ke kamu atau niatan ke kamu untuk kayaknya ingin menjalin hubungan yang lebih gitu ya. Bisa ini kayaknya kamu langsung dilamar gitu ya, kayak orang tersebut tuh kayak apa ya, kayak nggak nunggu lama gitu ya, kayak nggak nunggu lama gitu loh, pokoknya ingin jadian sama kamu, kemudian mungkin langsung dilamar. Ada beberapa yang seperti itu, tapi sesuaikan aja ya dengan situasi dan kondisi kamu, ambil aja yang resonate. Kemudian ada juga beberapa di sini yang single itu kayak kamu itu jangan minder ya dengan diri kamu, terutama yang berkaitan dengan let go ini, yang melepaskan ini gitu. Mungkin kamu pernah mengalami fase yang kurang baik gitu ya, dulunya gitu. Jadi ini kamu tuh jangan merasa insecure, merasa menutup diri, merasa minder, merasa kayak diri kamu tuh kayak nggak berharga gitu ya, seperti itu. Jangan merasa seperti itu. Kamu harus membangun koneksi baru ya, karena aku rasa ada beberapa di sini yang wedding ini kayak meminta kamu tuh untuk berpikir gitu ya, udah saatnya kamu berpikir tentang sebuah pernikahan gitu ya, sebuah komitmen gitu. Oke. Jadi kamu tuh nggak usah mengingat hal yang dulu. Seperti itu ya, jangan mengingat hal yang dulu, jadikan saja yang dulu itu pelajaran. Seperti itu. Oke. Jadi kamu harus bisa apa ya, merubah sudut pandang kamu gitu loh tentang sebuah hubungan gitu. Karena aku ngerasa di sini kayak ada beberapa di antara kamu tuh mungkin kayak ada yang trauma ya berkaitan dengan pernikahan gitu, sehingga kamu tuh kayak mungkin udah lama gitu loh, kayak lama single ya, dan kamu lebih fokus ke karir atau keuangan kamu gitu. Oke. Kamu sebenarnya nggak bahagia dengan diri kamu, tapi kamu kayak pura-pura bahagia gitu loh ya, kayak mengalihkan perhatian kamu tuh ke sebuah pekerjaan gitu, sehingga kamu kayak mengabaikan sisi lain gitu ya. Sisi lainnya ini ya tentang hubungan, tentang komitmen gitu loh ya. Jadi kamu lebih ke membangun kesuksesan karir kamu, finansial kamu gitu ya, sehingga kamu mengabaikan hal yang berkaitan pernikahan gitu. Padahal kamu di sini harusnya mungkin dari segi usia tuh kayak udah waktunya gitu loh berpikir ke arah seperti itu, tapi karena kamu punya sesuatu trauma ya berkaitan dengan pernikahan, jadinya kamu kayak merasa agak sedikit takut gitu ya, ataupun kayak ngerasa nggak ada yang, menurut kamu ya, nggak ada yang benar-benar bisa menjalin hubungan yang harmoni, bahagia, balance gitu, kayak pokoknya nggak percaya dengan komitmen ataupun cinta gitu ya di dalam, karena di sini pokoknya berkaitan dengan pernikahan gitu loh. Mungkin kamu nggak percaya kalau misalkan
hubungan pernikahan itu bisa langgeng, bisa tahan lama, nah istilahnya kayak gitu. Mungkin ya, karena berkaitan dengan let go ini kamu punya trauma di situ ya. Entah ini kamunya dulunya pernah menikah lalu ditinggalkan pasangan, mungkin pasangan kamu selingkuh ataupun bercerai gitu, apapun itu alasannya, yang jelas mungkin kamu pernah menikah lalu berpisah gitu. Atau kalau nggak gitu ya mungkin dari orang-orang sekitar kamu, entah orang tua kamu ataupun saudara kamu gitu. Jadi kayak seolah-olah menikah itu, atau dari circle ya, pertemanan kamu, bisa juga seperti itu. Karena mungkin ada beberapa teman-teman kamu atau lingkungan sekitar kamu yang mungkin mengalami pernikahan tidak baik gitu ya, sehingga mereka sering cerita-cerita, ataupun kamu mungkin sering melihat gitu ya di sekitar kamu, lingkungan kamu. Nah ini membuat kamu tuh kayak ngerasa takut gitu loh. Padahal itu bukan pengalaman kamu, tapi kamu ngerasa kayak karena kamu sering lihat itu ya, itu kayak menjadi sebuah trauma buat kamu. Bisa juga seperti itu tanpa kamu sadari gitu. Ya, sesuaikan aja dengan situasi dan kondisi kamu. Oke, jadi ini saja yang bisa aku sampaikan buat kamu. Kalau ada salah kata, ada kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada yang belum kamu pahami, ambil poin pentingnya aja. Sekian dulu, terima kasih, sampai jumpa.